Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami selamat mengenal salam sewujud karya malempang adil kata Yuno Bacuramin Kasarugal Basayap Kadibata. Arus. Perkenalkan, kami siswi MTSN 1 Kota Waringin Timur. Saya Celia Priscia Verita sebagai peneliti 1. Saya Mazahiro Mulyasa sebagai peneliti 2. Kami mengikuti lomba peneliti belia 2025 bidang sejarah Kalimantan Tengah yang diselenggarakan oleh Center for Young Scientists. Adapun judul yang kami angkat pada penelitian kali ini yaitu Sampit sebagai pemasok kayu terbesar, jejak sejarah yang tergerus zaman. Sampit, kota kayu di Kalimantan Tengah pernah jadi pusat industri kayu terbesar pada tahun 1970 sampai 1990-an. Kejayaan tersebut didukung dengan potensi hutan yang melimpah, kebijakan hak pengusaha hutan, dan tingginya permintaan pasar. Tapi kini merosot yang mengakibatkan hutan habis dan gundul, pabrik tutup, dan hanya tersisa kenang-kenangan di museum kayu. Adapun fokus penelitian kami merumuskan dua masalah. Yang pertama yaitu apa penyebab runtuhnya industri kayu, dan yang kedua bagaimana dampak sosial ekonomi bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif yang dengan pendekatan studi pustaka yang dipadukan dengan wawancara semi terstruktur dan observasi. Lokasi kami ini Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah pada waktu 1 sampai 15 Agustus dalam kurun waktu 15 hari. Teknik pengumpulan data yang pertama yaitu studi pustaka. Kami mengambil informasi dari buku, jurnal, arsip maupun sumber daring. Kami juga melakukan dokumentasi di museum kayu dan bekas perusahaan kayu. Kami juga melakukan wawancara kepada masyarakat lokal yang berkaitan dengan industri perkayuan. Kita memasuki data dan hasil yang diharapkan. Pada masa kejayaan tahun 1970 sampai 1990-an, Sampit, Kalimantan Tengah pernah berkembang sebagai pusat industri kayu. Pabrik Brenzel Dayak Woodhope Devon NP atau Brenzel diresmikan pada tahun 1949 dan menjadi industri tercanggih di Asia Tenggara. Pabrik ini mengekspor kayu kulit, meranti, bangkirai, dan kayu ramit. Industri kayu juga memajukan ekonomi, membuka banyak lapangan kerja dan menarik pendatang. Penyebab kemunduran akhir pada tahun 1990 sampai 2001 yang pertama adalah bahan baku menipis akibat penebangan hutan yang berlebihan dan liar. Yang kedua, krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Yang ketiga, persaingan dengan perkebunan sawit. Yang keempat, konflik antara etnis suku Dayak dan suku Madura pada tahun 2001. Dan yang kelima, kebijakan izin terbang yang mulai mengetat. Adapun dampak dan pelestariannya, dampaknya itu banyak pabrik tutup, pengangguran meningkat, dan perdagangan mulai melemah, serta hubungan sosial yang mulai renggang. Museum kayu yang didirikan pada tahun 2004 kini melestarikan sejarah dan koleksi industri kayu. Bekas pabrik Brenzel menjadi saksi bisu masa kejayaan. Dokumentasi yang pertama adalah alat pemotong kayu atau bansal. Dokumentasi yang kedua adalah logo uap atau alat pengangkut kayu. Yang ketiga adalah rampa cerobong asap di pabrik Brenzel. Dan yang keempat adalah perusahaan PTN Hutanan 1 yang sekarang sudah tidak beroperasi. Selanjutnya adalah contoh dokumentasi hutan dan lahan yang rusak akibat eksploitasi berlebihan, dan diantaranya adalah contoh hasil pengolahan kayu siap ekspor. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah penyebab runtuhnya industri kayu di Sampit dikarenakan cadangan hasil hutan yang menipis akibat eksploitasi atau penebangan yang berlebihan. Yang kedua, perubahan aturan pemerintah yang membatasi adanya penebangan. Dan yang ketiga, karena krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Adapun dampaknya yaitu karena peningkatan pengangguran. Dan yang kedua, peralihan ekonomi dari sektor kayu ke sektor pertanian dan perkebunan, terutama di sektor sawit. Dan yang ketiga, perubahan pola hidup masyarakat. Sekian penelitian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.